Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, ulama'anal amilin, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh dan asatid, bil khusus panjenenganipun simbah Kiai Haji Abdullah Syarqawi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purworejo, yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan, Bapak Haji Agus Bastian SEMM, Bupati Purworejo beserta Ibu Wakil Bupati Purworejo beserta Bapak, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purworejo, hadir di tengah-tengah kita beliau Bapak Dandim 0708, Bapak Kapolres atau yang mewakili. Mesti sampean mikir kok apal, ngapal no. Bapak Kajari, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Pengadilan Agama, Ketua SKPD, Ketua BUMN, BUMD, SKP hai kesuwen. Rekan-rekan panitia, seluruh tamu undangan yang saya hormati, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, juga pendengar Irama FM yang semuanya saya cintai, saya hormati, rahimakumullah, terutama para sesepuh yang harus saya dahulukan karena sepuh itu artinya asapnya ampuh. Maka sepuh harus didahulukan. Sepuh juga berarti bisa disesep dan bisa dipoh ilmunya. Sehingga sekali lagi sesepuh harus saya dahulukan karena kemungkinan besar sesepuh juga akan mendahului saya. Ya meskipun segala kemungkinan bisa terjadi dalam kematian, bisa jadi yang sepuh duluan, saya belakangan. Bisa apa enggak? Mungkin apa enggak? Mungkin. Atau sebaliknya, saya belakangan, yang sepuh duluan. Silakan. Yang jelas, Bapak Ibu Saudaraku jamaah sekalian,
Kematian itu bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Kepada siapa, kapan, di mana, dan dalam kondisi yang bagaimana. Contohnya seperti orang yang mati kecelakaan, itu kan tiba-tiba dan tak terduga. Subhanallah, Bapak Ibu Saudaraku, baru saja beberapa waktu lalu teman saya sendiri, dan saya menyaksikan sendiri, teman saya tuh lagi nelpon, dia asyik-asyiknya nelpon belum selesai mati, pulsanya habis. Lah, jadi ternyata mati itu bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Wong asik-asiknya nelpon, lah mati, pulsanya habis. Itu bukti bahwa mati itu bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Ada orang lagi mancing di kali, mancing sambil merokok, rokok dihisap belum habis, jatuh ke kali, mati rokoknya. Sesungguhnya kematian itu a mysterious problem. Sing garake laris ya mergo kemenyeke ngene iki. Tidak ditentukan oleh takut dan berani. Berani tidak mempercepat, takut tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut mati belakangan. Enggak. Yang ditentukan oleh takut dan berani itu anak sunat. Yang berani sunat duluan, yang takut sunatnya belakangan. Tapi kalau kematian enggak, kadang-kadang yang berani maju perang enggak mati-mati, malah iso mateni wong sak pirang-pirang. Yang takut sembunyi ngungsi ke bom, mati duluan. Dan orang mati itu enggak harus sakit dulu. Asbab kematian itu banyak sekali. Salah satunya sakit merupakan sebab kematian, tapi orang mati nggak harus sakit dulu. Karena umumnya masyarakat kita kalau ada kematian, kalau mendengar kabar kematian, pertanyaannya hampir sama, sakit apa? Seakan-akan orang mati harus sakit dulu, padahal enggak. Orang kelihatannya sehat, seger, mati mendadak. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Bisa jadi nanti selama saya ceramah, yang nggak memperhatikan, yang ngomong sendiri-sendiri, mati mendadak. Sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk menyayangi hambanya, cara Allah untuk mencintai hambanya, dengan diberi sakit agar hamba itu mendekat kepada Allah, agar hamba itu semakin dekat kepada Allah, maka diberi sakit. Terbukti para jamaah, banyak orang yang ibadahnya lebih berkualitas ketika sakit daripada ketika sehat. Kathah tiyang niku ibadahnya langkung sae nalikane sakit tinimbang nalikane sehat. Sehate nakal, ono tung nyangdi mangkat, tung nyangdi budal, elektron budal, dangdutan budal, ledek tanggap tandaan budal, nakal. Begitu sakit rajin ke masjid. Dadi mara masjid ku ngenteni gering. Ana wong model ngono kuwi, iki ketoke wonge ya teka. Wonge ya melu lungguhna pendopo. Jadi banyak orang itu ibadahnya lebih berkualitas ketika sakit daripada ketika sehat. Sehatnya nakal, ketemu teman, ketemu saudara, nggak mau ngucap salam, nggak mau saling mendoakan, nggak mau menyapa dengan baik, malah misuh-misuh, ngilok-ngilok ke. Begitu sakit, lisannya basah dengan zikir, nyebut ora leren-leren, Allah, Allah, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Begitu. Jadi zikir terus karena sakit. Mohon maaf,
Bapak Ibu jemaah sekalian, saya ngajinya sambil berdiri saja karena saya perhatikan yang hadir banyak kaum perempuan. Jadi mohon maaf Pak Bupati, meskipun udah disediakan kursi, saya berdiri saja karena survei, riset dan penelitian membuktikan laki-laki yang tahan berdiri itu lebih dicintai kaum perempuan. Daripada laki-laki yang kelumbrak-kelumbruk. Orang diberi sakit itu agar mendekat kepada Allah, benyaket datang Gusti Allah. Dalam sejarah kita tahu Raja Fir'aun laknatullah alaih itu sepanjang hidupnya nggak pernah sakit sama sekali. Sak lawase urip Raja Fir'aun itu gak nate loro, makanya terus metu sombonge. Bahkan dia memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Dalam Al-Quran dinyatakan qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ngaku jadi Tuhan karena nggak pernah sakit. Maka ketika kita diberi sakit, itu di samping sabar, kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Tanda bahwa kita dikasih peringatan sama Allah. Tanda bahwa kita diperhatikan sama Allah. Dijewer Gusti Allah. Nyapo kok loro? Manganmu amburadul. Sembarang diuntal. Mangkane loro. Olahragamu kurang. Itu teguran dari Allah. Cara bocah cilik ono dijewer Gusti Allah. Nyapa kok sakit? Iki lho manganmu ora beres. Iki lho pikiranmu ora beres. Karena sebab orang sakit itu satu, karena pola pikir yang enggak benar. Pola pikir. Yang kedua, pola makan. Yang ketiga, pola hidup. Dan yang keempat ini yang terbanyak, kakean pola. Polanya gak karuan. Maka dikasih teguran sama Allah berupa sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu saudaraku, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Kadang-kadang sakit itu adalah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Carane Gusti Allah leh nglebur dosa-dosane kawulane, diparingi sakit. Orang diuji dengan sakit kok atine sabar, ikhlas, nerimo, maka semua dosa-dosanya dihapus Allah, semua dosa-dosanya diampuni Allah. Ini bentuk kasih sayangnya Allah, bentuk cintanya Allah kepada masyarakat Purworejo. Allah ku sayang banget karo wong Purworejo. Allah cinta banget karo wong Purworejo. Arep diresiki dosane, dibersihi dosane, dilebur dosa-dosane ben wong Purworejo kabeh iso mlebu swarga. Kan syarat untuk masuk surga itu harus bersih dari dosa. Maka agar masyarakat Purworejo ini bisa masuk surga, Allah berkehendak menghapus dosa-dosanya dengan cara yang mudah. Dilebur dosane nganggo cara sing gampang. Soalnya ono cara kanggo nglebur dosa, ada cara untuk menghapus semua dosa, tapi berat. Kayaknya sebagian besar masyarakat Purworejo nggak mampu, nggak kuat kalau menempuh cara yang ini. Apa itu? Ibadah haji. Ibadah haji ini kalau mabrur, semua dosa-dosanya diampuni Allah. Lah Gusti Allah ngerti, potongane wong Purworejo ki ora gablek duit. Lah ini kalau untuk menghapus dosa harus dengan ibadah haji, ya banyak yang tidak kuat. Berarti banyak yang nggak terhapus dosanya. Padahal Allah ingin menghapus dosa-dosane wong Purworejo, saking cintane Gusti Allah. Wis diparingi cara sing gampang wae. Apa? Loro. Diparingi sakit kok atine ikhlas, sabar, nerimo, dosa-dosane di ngapura Gusti Allah.
Makanya ya kudu sabar, kudu nerimo sedaya ketetapane Allah, semua takdir Allah, semua yang menentukan Allah. Kata syairan tuh, sabar narimo najan. Baleni bareng, sabar narimo kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh saking sambung sholawat ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfaka ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Ngiringi kok telat toh bro. Penggalan bait syair ini kalau kita jadikan prinsip dalam menjalani kehidupan, insya Allah hidup kita akan tentrem, akan damai. Sabar narimo najan, kurang kenceng, sabar narimo najan. Ibu-ibu kudu sabar narimo najan penghasilane bapak. Ibu-ibu kudu sabar narimo najan duwite bapak. Ibu-ibu kudu sabar narimo najan tenagane bapak. Bapak juga begitu, harus sabar narimo najan masaane ibu. Bapak harus sabar narimo najan pelayanane ibu. Yang kenceng bapak-bapak harus sabar narimo najan rupane ibu. Genah kalau prinsip hidup kita seperti itu. Maka dengan doa dan ngaji malam hari ini, mudah-mudahan Purworejo di bawah kepemimpinan beliau Bapak Haji Agus Bastian SEMM dan Ibu Wakil Bupati menjadi daerah seperti yang dipuji Allah dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran, negeri Sabak yang oleh Allah diungkap dengan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi daerah yang barokah. Kan hidup yang paling nikmat itu hidup yang barokah. Keluarga yang paling bahagia itu juga keluarga yang barokah. Anak yang solih-solihah itu namanya juga anak yang barokah. Rezeki yang paling nikmat itu ya rezeki yang barokah. Jabatan yang paling baik dan membahagiakan itu juga jabatan yang barokah. Duit yang paling nikmat itu juga duit yang barokah. Dan barokah nggak harus banyak, jangan salah. Duit banyak kalau nggak barokah, demi Allah keluarganya nggak tentrem, karena nggak barokah. Gaji sebulan 20 juta, tapi kalau nggak barokah, anak yang laki-laki kena narkoba, anak perempuan hamil di luar nikah, suami menghamili istri orang, istri mereknya merek C, udah cerewet, centil, ceninilan, celalaan, celelean, celandaan, cerongoan, celutak, mangane okeh, turune betah, ngileran, ngorokan, ngentutan sisan. Nggak ada artinya gaji sebulan 20 juta kalau keluarganya nggak tentrem, betul? Ayo coba Bapak Ibu, Anda pilih mana? Gaji sebulan 20 juta tapi keluarga nggak tentrem, sama gaji sebulan 50 juta tapi keluarga tentrem. Itu namanya barokah. Dan barokah nggak harus banyak duit, nggak harus kaya raya, jangan salah. Maka tolong diperhatikan,
sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Lah anggitmu sing iso ngono ku Mario Teguh tok. Aku lek padha geleme gak kira kalah, Bro. Tak baleni zaman rungokno. Sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Banyak orang di dunia ini yang sukses tapi hidupnya tidak bahagia. Nggak percaya? Banyak orang yang secara materi sukses, rumahnya kayak istana, mobilnya 7, tapi dia nggak bahagia karena dia kena stroke. Mobil 7 sing numpai sopire, uangnya malah ditumpaknya geledekan disuruh nyang pinggire. Apa bahagia kalau kehidupan seperti itu? Subhanallah. Maka daerah yang barokah, kabupaten yang barokah, mohon maaf Bapak Bupati, tidak ditentukan oleh pembangunan fisiknya yang luar biasa. Ndak. Jadi kabupaten sing apik iku gak kok perkara wah semua jalan sudah aspal hot mix wis cor-coran kabeh, kandele iku 2 meter cor-corane. Bangunannya megah, mewah, indah, infrastrukturnya bagus, fasilitasnya lengkap. Ndak, bukan itu. Tapi daerah yang bagus itu adalah ditentukan oleh penghuni daerah itu, masyarakat yang tinggal di daerah itu. Meskipun pembangunannya luar biasa secara fisik, fasilitas lengkap, infrastruktur serba bagus, masyarakatnya, ekonominya di atas rata-rata semua, tapi kalau masyarakat karakternya kayak korak, kayak maling, kayak bajingan semua, itu daerah yang jelek, itu daerah yang elek. Tapi meskipun mohon maaf pembangunan fisiknya ya sederhana, biasa-biasa, tapi kalau masyarakatnya guyup, rukun, tentrem, ahli ibadah, damai, itu namanya daerah yang bagus. Ngono lho. Mbora digatekke aku ngomong kok. Sama, rumah yang baik itu tidak ditentukan oleh biaya pembangunannya sampai 10 miliar, bahannya serba kristal, semuanya impor, keramik kayak toko Itali, modelnya Spanyol gaya Eropa, terus perabot-perabot rumah tangga itu lux, VIP, eksklusif, mahal-mahal semua. Ndak, tapi apike omah itu ditentukan orang-orang yang berada di dalam rumah itu, penghuni rumah itu. Meskipun rumah itu sederhana, alah pembuatannya paling cuman menelan biaya 20 juta, tapi kalau dalam isinya keluarga yang harmonis, bahagia, suami solih, istri solihah, putra putrinya dzurriatan thayyibah, rukun, damai sama tetangga-tetangganya, iku rumah sing apik. Ambok meskipun rumah iku kaya omahe demit, tapi kalau isinya keluarga yang congkrah, pengkerengan terus, suami istri selalu cekcok, anak-anaknya akhlaknya nggak tertata baik, yaitu rumahnya jadi jelek. Sama pendopo juga begitu. Meskipun bangun pendopo ini habis 300 miliar, tapi kalau yang ada di dalamnya isinya orang-orang yang akhlaknya jelek, kinerjanya jelek, ya pendopo itu jadi pendopo jelek. Tapi meskipun pendopo itu tekel lawas gini iki le model tahun piro iki, wis gak zaman Pak Bupati ngene iki. Meskipun ubinya ini ubin entah tahun berapa ini, tapi rungokke, kalau yang ada di dalamnya orang-orang yang berakhlak mulia, yang kinerjanya bagus, ini pendopo yang bagus gitu loh. Yo anggarannya perlu digoliane se, ada skala prioritas. Beliau itu seperti itu. Matur suwun atas dendammu kepadaku. Tunggu suatu ketika aku pun akan membalas dendam itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama gini loh,
pakaian yang baik, klambi sing apik iku gak perkara wah kainnya sutra yang terbaik dan harganya termahal, terus modis, boys, keren, gentle, trendy, funky, ndak. Tapi apike klambi iku tergantung wong sing manggon ten jerone klambi wau. Nah, meskipun baju itu harganya 5 miliar, klambi apa ya? Nah, tapi kalau sing nganggo iki patak warak, yakin baju itu jadi murah nilainya, murah harganya. Karena orang yang ada di dalamnya itu murahan, maka kelambinya ya ikut jadi murah, betul? Tapi meskipun baju itu kainnya sederhana, bahkan bisa dibilang jelek, kain titron, bodoh karo selambu lo warnanya kontras banget, atasnya hijau, bawahnya merah kayak kapsul. Tapi kalau yang make, yang ada di dalamnya itu orang yang berakhlak mulia, yaitu baju itu jadi mahal nilainya. Betul? Subhanallah, kalau nggak percaya coba mas-mas, andaikan anda suruh nikah, pilih mana satu, ada perempuan wajahnya cantik tapi bajunya jelek, sama yang perempuan satunya tuh bajunya bagus tapi wajahnya jelek. Ayo pilih yang mana? Hah? Oh, wajah cantik baju bagus. Nah, cerdas itu, pilihan tepat. Ya pilih wajah cantik baju bagus. Emang ada gitu perempuan wajah udah cantik bajunya bagus, tapi yo gak gelem karo rupamu bocah. Yo gak level. Yo iku gak ono pilihane kok. Perempuan kayak gitu geleme yo meng karo aku. Oh iya. Ya pilih yang wajahnya cantik biarpun bajunya jelek daripada baju bagus wajah jelek. Baju itu apa? Nggak begitu penting. Apa maneh lek wis dadi bojo malah penakane ora klamben kok. Demikian pula rumah ya kayak gitu. Rumah yang baik itu tergantung penghuninya. Sebagus apapun bentuk rumah itu, semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu, kalau di dalam isinya kambing, namanya ya tetap kandang. Betul? Dipikir, omonganku ki larang bro. Dipikir. Sebagus apapun bentuk rumah itu, semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu, kalau di dalam isinya sapi, namanya kandang. Semegah apapun bentuk rumah itu, semewah apapun bangunannya, kalau di dalam isinya orang sakit, namanya ya rumah sakit. Apalagi yang ada di dalam orang sakit jiwa, namanya rumah sakit jiwa. Rumahnya kayak istana, tapi isinya mak lampir, nenek pelet, gerandong, itu namanya rumah hantu. Meskipun rumah itu sederhana, sebaliknya omah cilik, welek, rupek, ciut, pinggir kali, tapi kalau dalam isinya keluarga yang bahagia, yang harmonis, itulah yang dinamakan rumah tangga, meskipun rumahnya nggak ada tangganya. Angel loh kayak golek kata-kata ngene iki angel. Angkane larang. Kangel piye ngundang ping pindho ra iso. Padahal lu DPR RI. Apa maneh potongamu no. Nah, mohon maaf kalau saya dalam manajemen saya itu nggak ada membeda-bedakan ini yang undang siapa. Sama saya, diundang ketua RT sama diundang Pak DPR RI, hukumnya sama. Meskipun ini yang undang ini anggota DPR RI, saya sudah ada jadwal di ketua RT. Loh, ini yang undang ketua DPR RI ini gak ngurus. Loh, orang sudah ada jadwal, kecuali kalau memang kosong, tidak ada agenda. Kalau sudah ada agenda, saya demi Allah saya nggak mau zalim saya. Ini sudah diisi, undangnya udah 3 tahun yang lalu. Misalnya Kang Min itu udah ngundang saya 3 tahun yang lalu. Terus gara-gara diminta sama DPR RI, terus jadwalnya saya batalkan. Saya zalim dan itu dosa besar. Ngono nek aku. Loh, ini kan wis bukti, wonge yang ngomong dhewe lho. Selama jadi anggota DPR RI 2 kali berusaha ngundang saya gak iso. Ya sudah ada jadwal. Bahkan saya untuk keluarga saya sendiri itu yo ngalah aku sono jadwalnya wong kok.
Subhanallah. Saudara saya jadi manten itu saya nggak bisa nungguin. Iring-iring ke manten juga iso ngetutke karena sudah ada jadwal ngaji. Pak D saya sendiri meninggal itu saya nggak ikut nyolatin, nggak ikut tahlilan. Kok guyu kok gak percaya diomong. Ini beneran ini. Ya abot yang janji ngono lho. Wes. Nah. Kowe meneng ora melu nyangoni cerewet. Keberkahan itu hanya akan kita raih kalau hati kita sudah tertata dengan baik, keimanan kita sudah kuat. Maka mohon maaf, iman dalam kehidupan manusia itu merupakan sesuatu yang sangat urgent. Understand? Itu sampean gak ngerti ya wis nyauto yes ngono. Urusane ben cepet, gak suwe-suwe ngajine. Ono barang gak ngerti ya wis nyauto yes, oke? Dalam hidup manusia iman itu posisinya sangat urgent. Understand? Lah ngono, ben ketara bodohmu. Sing nesu minggato. Aku mau ngaji ambek wong nesu. Ngaji sama saya itu undang-undangnya ndak boleh sakit hati, ndak boleh marah, ndak boleh nesu. Siapapun, apapun jabatannya. Ditutui, diantemi gak oleh nesu. Nesu mumpung durung minggato, termasuk bupati. Saya sudah siap resiko. Paling-paling resikonya nggak diundang lagi tuh. Ya gak apa-apa golek nggon liya. Yang kedua paling-paling saya dibilang itu ceramah kasar banget. Nggak masalah bagi saya kasar, yang penting laris. Lah kalau jenengan kepingin sing halus yang ngundang kiai bangsa halus. Maka zaman boleh berubah, akidah jangan sampai goyah. Ibarat bangunan, iman itu pondasinya. Dan pondasi ini paling vital. Bagaimana jadinya bangunan tergantung pondasinya. Kalau pondasi kuat, bangunannya hebat. Kalau pondasi rapuh, nah bangunannya bisa runtuh. Piye ya? Menengok kowe iki, mikir ngene iki. Kalau pondasi lemah, ya bangunannya mudah goyah. Kalau pondasinya gembos, bangunannya keropos. Karepku gathuk-gathuk kayak gini lho, Bro. Ya biar pantes. Kalau pondasi kuat, bangunan hebat. Pondasi lemah, bangunan mudah goyah. Pondasi gembos, bangunan keropos. Ngono. Pondasi bengkong, bangunannya mencong. Kok lali? Iman juga begitu. Kalau imane kuat, uripe mesti hebat. Nek imane loyo, uripe mesti ngelokro. Imane mengsle, uripe lenya-lenye kaya uripmu. Mencela-mencele. Sehingga di tengah-tengah zaman di mana mohon maaf banyak faham-faham, sekte-sekte, kelompok-kelompok, aliran-aliran yang nuwun sewu jauh dan menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kalau urusan prinsip, kalau urusan akidah harus tetap istiqomah, jangan sampai goyah. Nggih? Nggih? Berprinsiplah seperti ikan laut. Ikan laut itu iwak segoro. Nah, iwak segoro itu ikan laut. Lah, ikan laut itu iwak segoro. Iwak segoro itu ayo edan bareng ayo. Saya sengaja memfokuskan perhatian Anda. Kadang-kadang metode ceramah itu kayak gitu. Ini yang bikin ceramah saya beda dengan yang lain. Ayo kita ambil ilmunya, kita ambil filosofinya. Iwak segoro niku wes bro, tahun-tahunan dikum banyu asin, bertahun-tahun direndam air asin. Emang dia hidupnya di laut dan air laut itu rasanya asin. Iwak segoro
bertahun-tahunan dikom banyu asin, tapi subhanallah iwake gak katut asin, gak terpengaruh. Gak percaya juga iwak segara entasen nang dilaten gak akan asin, padahal hidupnya di air asin. Bertahun-tahun dia berendam di air asin, dikom banyu asin tahun-tahunan, tapi gak ikut asin, gak katut asin. Nyapa iwak segara sing dikom banyu asin tahun-tahunan kok gak katut asin, padahal uripnya banyu asin? Sebab iwake urip. Mergo iwake urip. Jangan diketawain, ini serius. Karena ikannya hidup. Manusia aja begitu. Wong kuwi nek atine urip, wong kuwi nek imane urip, meskipun dikepung pengaruh jahat kaya apa, gak bakal katut jahat. Meskipun dikepung pengaruh maksiat seperti apapun, gak bakalan katut maksiat. Ora kengguh, gak akan goyah. Padha karo iwak segara, meskipun dikum banyu asin bertahun-tahun tapi gak katut asin, mergo iwake urip. Ha wong kuwi nek atine urip ya ngono, wong kuwi nek imane urip ya ngono. Senajan dikepung pengaruh-pengaruh jahat, pengaruh-pengaruh maksiat seperti apapun, gak bakal katut jahat, gak bakal katut maksiat kaya iwak segara. Ngomong-ngomong tentang iwak segara, informasi terakhir yang saya terima, iwak segara saiki kabeh agamane Kristen. Soalnya sing gede dhewe paus. Ki sing gak patek cerdas mesti guyune telat. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Silakan. Ayo. Suguhono duit suap sak pirang-pirang ning lingkungan kerjaku, gak kudu aku kenggo, mergo atiku urip. Wong nek atine urip, imane urip, gak kira korupsi. Meskipun peluang ada, kesempatan ada, dikepung duit tumpuan, gak kira katut, atine urip kok. Ayo silakan bikin tempat perjudian yang besar di lingkunganku, gak kudu kenggo, gak kudu katut aku. Wong atine urip, imane urip. Bikin bar, pub, klub malam, tempat karaoke yang dibikin dugem. Ajeb, 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 ajeb. Gak akan terpengaruh, gak kudu kenggo, gak kudu katut. Ayo bikin pabrik minuman keras yang spesial, yang istimewa di lingkunganku, gak kudu katut, gak kudu kenggo, soalnya atine urip, imane urip. Silakan bikin tempat pelacuran besar dengan perempuan cantik-cantik di dalamnya, di depan rumahku. Nek iku mbuh. Gak akan terpengaruh. Nyapa guyu? Ndak kudu katut, atine urip, imannya hidup. Tapi mohon maaf, ikan laut itu kalau mati ya tergantung keadaan, kari diapake, maka dia akan berubah sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan perlakuan. Diuyai ya iwake malah dadi asin, diasemi iwake ya malah dadi kecut, diparingi lombok ya dadi pedis, disujeni dadi panggang, digaweke sambel dadi pecel. Karena iwake mati. Orang kalau hatinya mati, kalau imannya mati juga begitu, gampang kena pengaruh lingkungan. Lihat Pak no majelis taklim ketika berada di pengajian, alim ngalang-ngalai ustad, wah pecine lawinteng, lambene umi-umi, kaya wiridan padahal ngapalke utang. Ya emang berada di lingkungan majelis taklim, di lingkungan pengajian kayak ustad. Tapi begitu ono elektron, ono dangdutan, joget yo iso metu sekoke endut. Subhanallah, mohon maaf. Ya di dalam masjid sih ya kayak kori, tapi ketika di luar masjid jadi korak. Mudah kena pengaruh karena hatinya mati, imannya mati. Oleh karenanya untuk menghidupkan hati,
Beberapa hal yang harus kita perhatikan. Halo, dilanjut gak Ki? Ya kalau dilanjut tolong diperhatiin. Masih ada waktu 15 menit. Embo. Yo. Kita ambil pelajaran dari tarbiyah kemarin 1 bulan Ramadan. Kebetulan ini juga bulan Agustus, bangsa kita memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan dari belenggu penjajahan kolonialisme. Kita juga telah merdeka dari belenggu hawa nafsu bagi yang berhasil. Lah kan saya sering gambarkan Ramadan itu sekolah, madrasah, namanya sekolah, tambah tahun harus tambah naik kelasnya. Aja sampai panggah, aja sampai pancet, apalagi turun. Jangan sampai. Ibarat sebelum Ramadan itu uler, masuk Ramadan itu ngentung, keluar Ramadan harus jadi kupu-kupu. Aja kaya ngono-ngono kae malah do dadi garangan ngono kae. Sebelum Ramadan itu gabah, masuk Ramadan itu gabahnya dimasukin ke penggilingan, dimasukin ke seleb, diproses. Ya lumayan lama tuh prosesnya. Wer geratak wer geratak wer geratak wer geratak wer geratak wer geratak saya kurang suwe wer geratak ya memang diproses. Maka Ramadan itu kita digiling, kita diseleb, diproses, sakit. Siang hari dengan terik mentari yang panas menyengat, disuruh puasa, nggak makan, nggak minum, ya haus, ya lapar, ya lelah, ya letih, ya payah. Malam harinya masih disuruh sholat tarawih 20 rakaat tambah witir 3 rakaat, jelungkar jelungkir, apa meneh bukane kewareken gawe sujud iso mutah-mutah gumoh. Diproses lagi, habis itu tadarus baca Al-Quran, habis itu sedekah, habis itu iktikaf, macam-macam. Namanya diseleb ya sakit, diproses ya sakit. Maka begitu keluar dari seleb udah nggak berwujud, nggak berupa gabah lagi, tapi udah berubah jadi kita juga begitu. Setelah diproses penggilingan dan seleb Ramadan keluar, kita harus berubah jadi beras. Jangan sampai termasuk jenisnya gabah yang kutah, tumpah, dimasukin penggilingan nggak mau. Ada kan? Gabah itu udah enak-enak masuk penggilingan, mencelat metu. Ada yang dimasukin tumpah, yang lain puasa ya, siang hari masuk warung, mongan mangan, gabah kutah. Liyane sholat tarawih, sholat witir, kok malah yang karaoke, gabah kutah. Yang lain baca Quran malah mendem, gabah kutah. Gabah iku lek gak gelem dilebokke gilingan, gak gelem dilebokke seleb, ya kapeksa disaponi, buang ning tempat sampah terus diop. Demikian pula wong Purworejo. Gak gelem digiling seleb Ramadan kok kutah. Gak poso, gak tahu tarawih, gak tahu maca Quran, gak sedekah, gak iktikaf, ya kapeksa disaponi, buang tempat sampah terus diop. Modelnya kaya wis siap. Mohon maaf, yang sudah diproses digiling aja keluarnya belum tentu jadi beras yang baik. Kadang remuk jadi menir, kayak ngono-ngono kae menir. Halo menir. Kenapa kok remuk? Ya karena nggak siap diproses. Harusnya siap dulu. Kawul-kawulnya itu dihilangkan. Apa jenenge? Damennya itu loh. Nah itu dihilangkan dulu, terus dijemur sampai kering, baru diproses, dimasukkan penggilingan. Lagi saya memel teles diproses, ya remuk jadi menir ngono kae. Ada yang diproses diseleb keluarnya nggak jadi beras yang bagus, tapi kulitnya masih tersisa, namanya las. Ini dimakan nggak enak, ini di perut bikin sakit. Maka las itu harus diproses lagi, masukkan seleb, masukkan penggilingan biar keluarnya jadi beras. Udah diproses kayak gitu masih tetep las ae, ya dilebokke seleb meneh, diproses meneh ben dadi beras. Lah kok panggah las wae, ya kapeksa ditapeni, ditintingi, dipakake. Sampeyan yo ngono, berapa tahun diproses seleb Ramadan? Umurmu saiki piro? Udah berapa kali digiling seleb Ramadan? Lah kok panggah dadi las wae? Kapeksa sampeyan ditapeni, ditintingi, dipakake.
ora doyan pitike. Ngepakake gerandong ning neraka itu. Ini artinya Allah ingin dengan proses Ramadan itu Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah ingin meninggikan kedudukan dan martabat kita, Allah ingin menaikkan harga kita. Gusti Allah kepengin nglarangke regane wong Purworejo. Mang bayangke sakderenge niku sik rupa gabah, paling sekilo ming 3.500. Bareng rampung diproses, diseleb, digiling, berubah dadi beras. Yen sampun rupa beras sekilo regine pinten? 8.000 beras elek, Bu. Wong Purworejo iki panganane beras elek. Kok beda nggih kalih Bojonegoro? Nek Bojonegoro niku sing kemasan plastik teng supermarket ngoten niku minimal 15.000 raja lele bareng ngono kae. Yo gawe contoh yang mesti sansing saya to, Bu. Dari yang 3.500 setelah diproses menjadi 15.000. Artinya apa? Hidup ini semakin lama harus semakin bermakna, semakin tua harus semakin mulia. Urip iku saya suwe kudu saya sae, saya kuat iman takwane, saya kathah ngibadahe, saya bagus akhlake. Urip niki saya suwe kudu saya larang regane. Aja nganti urip kok saya suwe saya murah. Urip model apa? Barang donya mawon sedaya saya suwe niku regane saya banterono, regane saya suwe saya ora ana barang kok regane saya suwe saya murah. Pangapunten semua alat elektronik yang namanya kipas angin, lampu, televisi, iku saya suwe regane ya saya larang. Tanah, sawah regane saya suwe ya saya. Sing banter leh jawab, bensin, solar, BBM ku regane saya suwe ya saya. Namanya jilbab, baju, pakaian semua itu harganya saya suwe ya saya. Sampai bumbu dapur lho, bawang, brambang, ketumbar, lombok iku saya suwe regane saya. Aku ceramah yang ngono. Urip kok tambah suwe tambah murah, urip model apa? Ya tahadusan bin nikmah, mohon maaf. Saya dulu ceramah itu ya tingkat RT. Mulai ngerintis ngajar ngaji anak-anak RT habis itu tingkat desa. Ya terus naik toh tingkat kecamatan, habis itu kabupaten, habis itu skalane wis lintas provinsi, terus skalane nasional. Saiki go internasional, Bro. Ngono. Ya namanya hidup harus seperti itu. Hak karepmu. Mbok nilai apa sak karepmu. Aku ya koyo ngene iki modele. Nah, itu harus dibekali dengan hati yang ikhlas. Salah satu bentuk rasa syukur tadi. Makanya kalau kita bisa seperti itu, jaminannya luar biasa di surga itu. Makanya Allah itu kadang-kadang kalau ngasih apa ya istilahnya, ngasih kalau bahasa Jawanya pangebang-ngebang itu loh, agar orang itu terinspirasi untuk melakukan amal kebaikan. Siapa yang melakukan ini nanti akan dapat ini subhanallah. Betul? Sampai bapak-bapak kalau melakukan amal baik nanti di surga akan dapat hadiah surga yang penuh dengan kebun, penuh dengan buah, di bawahnya mengalir sungai-sungai dan di dalamnya banyak digambarkan para bidadara apa bidadari? Dijawab, bidadara apa bidadari? Kenapa bidadari? Ini psikologis. Kalau disebutkan perempuan itu laki-laki mudah tertarik, tapi kalau disebutkan laki-laki itu biasanya perempuan nggak tertarik. Kok begitu? Ya, modelmu kok gak percaya kalau nggak dibuktikan. Bapak, ibu, mohon maaf, misalnya kalau di surga itu ibu-ibu dibilang gini, ibu nanti kalau amalnya bagus, ibadahnya bagus, pahalanya besar, bisa masuk surga. Di sana nanti ibu disediakan bidadara, sing kok didukur wireng-ireng, walot-alot, kotot-kotot, sama sekali nggak tertarik. Tapi coba kalau bapak, kalau amalnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, pahalanya besar, nanti masuk surga. Di sana disediakan bidadari, wah, yang luar biasa, cantik, keboy, semlohai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menal, semok, kebelenok, kemontok, kementek, kemolek, kinyis, mingis, mentong, moblong, bahenol, denok, debleng. Laki-laki mesti tertarik. Gak percaya? Misalnya dalam satu ruangan itu isinya kok perempuan semua, pasti banyak laki-laki yang ngintip. Deng ruangan kok isinya wong wadon, okeh wong lanang sing nginceng, okeh wong lanang sing ngintip. Tapi kalau dalam ruangan itu isinya wong lanang kabeh, nggak ada perempuan yang ngintip kecuali perempuan gini. Ini artinya apa? Laki-laki itu suka memperhatikan, kalau perempuan lebih suka diperhatikan. Betul?
Makanya kalau mau keluar rumah, laki-laki habis mandi pakaian pelencing peledet, tapi perempuan make upnya aja minimal 3 jam. Bedak aja lapis 7, masih pakai blush on, masih pakai eyeshadow, belum lagi bulu mata palsu yang anti badai. Nah, bulu mata itu bahasa Inggrisnya aidep. Nah, itu yang kalau dipakai ditempel ini kayak kepiting jalan gini. Bro, saya sampai rolas. Subhanallah. Coba kalau lagi pergi, kalau lagi bepergian, ibu-ibu kalau di dalam tasnya itu pasti alat-alat kosmetik lengkap, mulai lipstik, bedak, alis sih kadang-kadang dikei koyok setangi sepeda motor. Pasti di dalam tasnya itu penuh alat-alat kosmetik. Dan subhanallah kayak gitu. Halo bapak-bapak lu paling-paling gawanane balsem, minyak angin, minyak kayu putih, ngono iku. Sehingga kalau Anda masuk satu kamar, di dalamnya kok banyak cermin, itu tandanya kamarnya cowok apa cewek? Sing kenceng jawabnya. Masuk kamar kok di dalamnya banyak cermin, ada cermin besar, itu tandanya kamar cowok apa kamarnya cewek? Cewek. Kalau kamarnya cowok nggak ada, paling-paling pecahan spion. Iku eleh nemu ana kecelakaan dijumputi terus digomulin yang kamar kok. Maka bapak kalau kepengin bikin perempuan itu stres, gampang. Wong wadon iki sedina gak ketemu kaca pengilon, stres. Sehari saja nggak ketemu cermin, itu perempuan udah stres. Setiap ada cermin mesti ngoco lewang wedok. Lewang sepione sepeda motor nih. Subhanallah, mohon maaf. Dan itu Bapak Ibu jamaah sekalian harus kita dasari dengan keikhlasan, melaksanakan segala perintahnya. Ini bentuk rasa syukur yang katanya tadi takwa, itu sering diartikan menjalankan perintah-perintah Allah. Dan saya kurang seneng kalau pakai istilah menjauhi, karena menjauhi dari kata dasar jauh itu bisa jadi nanti jauh di mata, dekat di hati, hanya jauh saja tapi hatinya masih dekat. Aku lebih seneng pakai istilah meninggalkan. Kalau udah ditinggalkan ya wes, goodbye. Menengok gak pati cerdas ngono kok. Subhanallah. Dan itu kita untuk menjadi orang yang takwa, untuk menjadi orang yang baik, kan kita sudah dilatih dengan puasa yang bahasa Arabnya as-saum, as-siyam, sampai orang Jawa pun mengadopsi poso itu. Kalau poso Jawa kromo inggilipun siam. Secara syariat al-imsaku itu artinya mengempet, menahan koyok menteri pertahanan, mengempet dari segala hal yang membatalkan, dan terutama dari hawa nafsu. Manusia berbuat jahat, melakukan dosa itu gara-gara menuruti hawa nafsu. Hawa itu artinya keinginan, nafsu itu diri sendiri, berarti nuruti keinginan diri yang kenceng jawabnya, nuruti keinginan diri nuruti karepe dhewe. Orang yang bener, orang yang baik itu enggak nuruti karepe dhewe, tapi nuruti karepe Gusti Allah. Maka nafsu itu memang tabiatnya suka mengajak kepada kejelekan. Dalam Al-Quran awal juz ke-13, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'. Innan nafsa la'ammaratum bisu', sesungguhnya nafsu itu banyak mengajak kepada kejelekan. Maka mohon maaf, nafsu yang jenisnya 4 itu yang baik cuma 1, itu pun kalau kita mampu mengendalikannya dengan benar, namanya nafsul mutmainnah. Yang 3 jelek semua, ada nafsu ammarah, ada nafsu lawwamah, ada nafsu syahwiyah. Dan di kalangan ibu-ibu ada lagi tambahan, ini paling besar, namanya nafsu belanja. Jujur ibu-ibu, Ramadan kemarin banyak mana ibadahnya sama belanjanya? Yang kenceng jawabnya, ibu banyak ibadahnya apa banyak belanjanya? Kalau di Purworejo ini, Ramadan menjelang akhir itu lebih banyak yang ke masjid apa lebih banyak yang ke pasar?
Rame masjidnya apa rame pasarnya? Berarti ibu bapak lebih banyak mana mengeluarkan zakat mal sama zakat mall? Kalau ke mall, ke toko, ke pasar bawa duit kecil apa duit gede? Tapi kalau ketemu kotak amal yang dimasukin itu duit yang besar apa yang kecil? Oh gak izin ya. Makanya pernah sampai ono takmir masjid itu nesu-nesu marah-marah gara-gara kotak amalnya mambu balsem. Ini kok selengat-selengut ambu balsem, dicari sumbernya teko kotak amal. Setelah dibuka ada koin duit 100 rupiah sing rampung nggo kerokan bengi. Mlebu nyang kotak amal. Akhirnya duit sak kotak amal mambu balsem kabeh. Subhanallah. Ibu bapak tolong dijawab yang kenceng. Ngertos duit kertas 50.000 rupiah napa mboten? Ngertos. Niku yen dibeto ten toko, ten pasar, ten mall nilaine gede apa cilik? Cilik. Alah laming 50.000 ki entuk apa? Saiki apa-apa larang. Cilik. Tapi duit 50.000 iku lek ketemu kotak amal nilainya cilik apa dadi gede? Makanya wis mlebu separuh ditarik meneh. Ini memang zamannya terbalik. Wolak wali ing zaman. Harusnya yang ke masjid itu yang pakai peci. Pantes kalau ke masjid, yang nggak pakai peci nggak pantes ke masjid. Tapi sekarang terbalik. Yang pakai peci malah jarang ke masjid. Sukanya ke mall, ke pasar, ke restoran. Gambar Soekarno Hatta itu loh kan pakai peci itu. Jarang banget itu ke masjid. 100.000 itu kan gambarnya pakai peci itu Soekarno Hatta. Jarang banget itu ke masjid. Yang sering ya ke pasar, ke toko, ke mall, ke restoran. Yang sering ke masjid itu justru yang gundulan sambil bawa golok. Pati murah itu. Itulah kita. Namanya nafsu emang seperti itu. Mohon maaf. Hoi. Sing nom-nom kuwi ya akeh ndi duitmu wingi Ramadan sing dienggo sedekah karo dienggo tuku mercon. Bapak-bapak akeh ndi duite sing dicemplungke kotak amal masjid karo sing dienggo warung. Mbah gak semangat blas. Diulang yang kenceng pertanyaan saya tolong dijawab. Purworejo lebih banyak mana biayanya mengadakan pengajian sama dangdutan? Gak jujur tak antemi. Ayo anggarane akeh ndi gawe pengajian karo nanggap dangdutan? Dangdutan berarti akeh ndi lemu nyangoni kiai karo penyanyi? Kurang ngajar. Ngerti ngene gak berangkat aku. Kiai kok murah lah, nek penyanyi kok larang. Nyapa penyanyi larang? Apa mergo lek nyanyi karo setengah udo? Ya wis engko kiai-kiai tak aturane lek ceramah tak kone setengah udo. Gregetke kok. Misalnya bapak ibu punya duit 100 juta, ditawari berangkat umroh sama ditawari sawah, pilih umroh apa pilih sawah? Makanya rupamu kaya galengan kabeh. Itulah kita. Kalau untuk urusan akhirat, untuk urusan ibadah berat banget. Tapi kenapa kalau untuk urusan dunia, untuk kesenangan diri sendiri, untuk urusan nafsu kok nggak ada kata eman? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini latihan mengendalikan nafsu lagi. Ibu tolong ibu-ibu dijawab. Misalnya lagi nyuci baju suami, terus di saku bajunya ada duit 100.000. Dibalekke apa dijupuk? Dibalekke apa dijukuk? Diparingke bojone apa dipek? Maling kabeh. Siapa ngomong upahe mau? Upah kok nyolong? Apa nemu di saku baju? Nggak apa-apa ibu, diambil, dipundut, dipakai, monggo. Tapi harus istidzan sama suami. Ibu harus minta izin dan pamit, bilang sama suami baik-baik. Kalau dikasih, ambil. Kalau nggak dikasih, ya balik ke. Alah, lah nek ngomong ya gak kira dikekno. Ngomong ya mesti dijaluk. Ya resiko, gambling itu kok. Resiko, yang penting harus ngomong. Sing apik, Pak atau Mas atau gimana panggilnya, ya. Atau cara Purworejo, Papa. Kan semua udah kayak gitu, Purworejo sekarang udah modern. Papa. Manggilnya gitu semua. Papa ngunduh jagungnya udah selesai belum, Papa? Itu suaminya nggak mau kalah. Udah dong ma, Papa tadi ngunduh jagung dapat 2 kedok. Sekalian ini kelobotannya Papa bawa pulang. Ini sekarang tua-tua yang dipegang HP-nya udah canggih-canggih semua. Wes Android kabeh HP ini iso WA-an karo bojone. Subhanallah, ngarit di foto.
Jadi untuk suket sak-sak kebek arite ditumpangke ndukure terus dipoto ceklek kirim ke bojone lewat WA dikai kata-kata alhamdulillah ma papa ngaritnya udah kelar bentar lagi papa pulang sret. Nah istrinya nggak mau kalah lagi masak di dapur pokoknya cowek karo ulik-ulik dipoto klek balesi WA ne bojone ini mama juga lagi nyiapin sambal buat papa nanti papa pulang kita makan bareng mama tungguin ya pak. Allah begitu suaminya pulang loh papa kok udah pulang iya kan tadi papa udah WA ya udah pak kalau gitu suketnya digeletakkan dulu makanannya udah mama siapin yuk makan bareng mama yuk jadi jeng lanang bentar dulu mak papa mau ke belakang dulu sekalian papa mau ngerui teledong ibu gak nah apa jenengan pundut tapi matur lah yo oke apa dikira berdiri terus-terusan itu nggak capek apa situ yang di bawah tinggal hehehehe gini bilang pak aku tadi nyuci baju bapak di dalamnya itu ada duit di saku bajunya duit 100.000 tak ambil ya ambilan itu pancene Arab tak wae sampean aku lali PN gawian resmi sah halalan thayyiban milik jenengan kayak apa terserah tapi jenengan matur pak aku mau ngumbah ke klambine sampean yang biru lho pak ning sak klambine di 100.000 tak pek ya aja arep tak genyang warung balekke kalau nggak dikembalikan paksa ibu ambil maka mohon maaf dosa ibu seperti 70 dosanya pencuri dosanya 70 pencuri rasain biasanya ibu-ibu kan nyuci baju suami di sakunya ada duit 100.000 diambil diem nggak bilang-bilang wis meneng nggak ngomong-ngomong suami sing lanang lek goleki clulat celulu kaya wong edan anyaran wabe klambi ku sae diowok-owok ya tau kayak gitu ya gayane teko goleki apa sampean kaya wong bingung nyapa goleki duit oke apa piye 100.000 kok ditekek nyang ndi elengku ya nyang sak kelambi ya kelambi sing ndi wong kelambi sampean yo akeh kok dieling-eling duit 100.000 dihilangke gayane ngono padahal duite wis entek gak usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi loh itu kita itu kan namanya latihan korupsi kecil-kecilan kan dari hal yang kecil ini nanti akan berkembang menjadi korupsi besar-besaran jadi remehke lho ngono iku. Wong panitia pengajian iki ana sing wani korupsi sangune kiai lho dilongi. Lho kok weruh? Weruh. Oh nyatane cara hitungan jangkep sakmene kurang 200.000 ini kan ra masuk akal to ngono kuwi. Nek gak dintit karo panitia. Loh, korupsi itu bisa dalam semua bentuk. Subhanallah hati-hati bener aku mengeleng ketok. Mengeleng ketok. Awal dari dosa ini adalah kebohongan. Fala'natullahi 'alal kadzibin. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang suka bohong. Enggak jujur. Makanya seneng aku Pak Bupati ini betul-betul mendisiplinkan kejujuran kepada seluruh anak buahnya gitu. Nah, berikutnya ini latihan lagi. Halo. Anda kalau lagi sholat sendirian di rumah sama sholat jamaah di masjid ini waktu pelaksanaannya lebih lama sholat di rumah apa lama sholat di masjid? Lama di masjid, maka sholat berjamaah di masjid itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena ada nilai menahan nafsu tadi, ngempet nafsu tadi. Nafsu apa? Ya nafsu kesuwen le. Kan kalau sholat sendirian di rumah mesti cepet. Wudhu aja kayak bebek adus, pek. Sholatnya jelungkar-jelungkir selesai. Tapi kalau jamaah di masjid nggak sesederhana itu, azan dulu, betul? Lah zaman kalau sholat di rumah pernah ngelek azan dhisik. Yang ngene sampean. Enggak usah pakai azan. Kalau sholat di masjid azan dulu, habis azan apa langsung sholat jamaah? Enggak, pujian sih, kayak pujian wonge sepuh dilewer gak rampung-rampung.
Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna. Nunggu orang-orang datang terus qomat baru sholat. Imam bacanya tartil, gerakannya pasti lebih lama. Lah kalau sholat sendiri kan udah mocone cepet, Fatihahnya dibaca cepet, gerakannya cepet pula. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sholat sendiri di rumah kan udah mocone cepet, surat yang dibaca setelah Fatihah di 2 rakaat awal itu pun pendek-pendek. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habis itu ya qul a'udzu birabbin nas atau qul a'udzu birabbil falaq atau qul ya ayyuhal kafirun atau qul huwale. Kalau enggak gitu ya inna a'tayna wal asri liila. Begitu ikut jamaah ke masjid, jamaah sholat isya, maunya ibu buru-buru karena habis isya mau nonton anak jalanan. Takut ketinggalan lanjutan kisahnya boy. Makanya anakmu sekarang latah, ibu-ibu juga gitu, ngomong sak ngomong ya cocok kayak gitu. Mohon maaf. Udah pengen buru-buru, imam bacanya tartil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatsa. Makmume batin, imam sekarat ya. Mesti nahan nafsu. Habis gitu rukuknya masih lama. Allahu Akbar. Minimal yang dibacakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali baru i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Gitu. Nah, kalau sholat sendirian kan enggak. Tul balik. Mestinya baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali paling-paling ya sup jentit ngono ae. Aku ndak percaya lek subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali wong cepet banget tok paling ya sup jentit sampe Allah wisan. Sujud yang ndelosor ya sup jentit ngono. Lho salatmu kalau sendirian kan gitu cepet banget kan. Allahu Akbar gerakannya ya entul-entul jadi duli-gulik entut-entut. Tangi meneh ya entul-entul jadi duli-gulik entut-entut. Tangi yo meneh ya entul-entul jadi duli-gulik entut-entut. Salame syukur gobek-gobek. Kayak malaikat pencatat itu bingung. Arep nyatet bingung, buku wis dibuka, pulpen dipegang, iki nyapa wong Purworejo. Malaikat nesu akhirnya ditulis wong Purworejo push up ngono. Subhanallah. Lah kalau jadi makmum sholat jamaah otomatis ngikutin imam, imamnya lambat, makmumnya juga ikut lambat, imamnya suwe, makmumnya melu suwe. Masa imam arep dibalap? Makmum apa Valentino Rossi? Kalau sholat sendirian itu kadang malah subhanallah setelah Fatihah malah nggak baca surat tok, pencepet tok, nggak baca ayat Quran, padahal di 2 rakaat awal itu disunahkan baca ayat Quran. Mereka buru-buru ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Niku kan dawuh jenengan piyambak, mosok jenengan supe. Mboten usah kula waca jenengan nggih pun ngertos. Rukuk Allahu Akbar padha karo wingi. Sami Allahu liman hamidah. Bendina sing tak waca ya iki kok dibolan baleni. Akhirnya salatnya ya tul jentit. Subhanallah. Sehingga kalau sholat sendirian cuma dapat 1, kalau mau berjamaah ke masjid dapatnya 27. Betul? Anda misalnya jual barang, kalau dijual di rumah cuma laku 1 juta. Kalau mau jalan agak jauh dikit ke pasar, lakunya 27 juta. Ini Anda pilih jual di rumah apa di pasar? Yang 1 juta apa 27 juta? Itu pikiran cerdas. Anda kalau sholat sendirian di rumah cuma dapat 1, kalau mau jalan agak jauh dikit ke masjid dapatnya 27. Maka sholat Anda lebih sering jamaah ke masjid apa sering di rumah? Pateng pecotot. Ada orang disuruh milih duit 1 juta sama 27 juta, orangnya pilih yang 27 juta.
Ini orang bodoh apa orang cerdas? Oh, gak pati semangat oh. Wong edan apa wong cerdas? Cerdas, milih sing oke kok. Ada orang disuruh milih duit 1 juta sama 27 juta, malah pilih yang 1 juta. Udah dirayu-rayu suruh yang 27 juta, enggak mau. Mau, aku seneng 1 juta, wek. Iki wong cerdas apa wong edan? Edan. Sekarang ada orang udah ngerti kalau sholat sendiri di rumah dapat 1, kalau mau jamaah ke masjid dapatnya 27. Rajin banget jamaahnya ke masjid, meskipun hujan dia pakai payung ke masjid sholat berjamaah. Ini wong edan apa wong cerdas? Cerdas. Ada orang udah ngerti kalau sholatnya sendirian di rumah cuma dapat 1, tapi kalau mau jamaah ke masjid dapatnya 27. Nggak pernah jamaah ke masjid padahal rumahnya deket dari masjid, sholatnya di rumah terus. Ini wong cerdas apa wong edan? Saiki wong Purworejo iki sholate akeh sing jamaah nyang masjid apa akeh sing nyang omah? Berarti wong Purworejo iki akeh sing cerdas apa akeh sing edan? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jujur dalam mengambil sikap hidup ini kita sering edan. Bukankah edan namanya? Ketika rumah kita deket banget dari masjid, kita udah ngerti kalau sholatnya di rumah sendirian cuma dapat 1, kalau mau ke masjid 27 kali lipat. Tapi kenapa kita nggak mau melangkah ke masjid padahal sama-sama gerakannya, sama-sama sholatnya? Bukankah itu edan namanya? Kita punya duit 100 juta, kalau kita pakai umroh dihapus dosa kita, diangkat derajat kita. Tapi kalau dibelikan sawah gegermu meling-meling, gak perkara sawah. Apalagi dibelikan sapi, ganteng sapimu karo rupamu. Justru kita diperbudak oleh kekayaan. Maka mohon maaf, hidup ini untuk dinikmati. Nikmat dari Allah itu untuk disyukuri. Jangan hanya sibuk mencari tapi nggak sempat menikmati. Ada loh orang yang hanya sibuk cari makan sampai nggak sempat makan. Penjual pecel saking larise eling ngladeni wong nganti ora kok bersarapan. Pecel jalik sadiane telas wonge budal nang rumah sakit. Itu namanya hanya sibuk mencari tapi nggak sempat menikmati. Maka dinikmati, disyukuri, dinikmati. Untuk apa? Diberi rizki, kekayaan oleh Allah kalau nggak dinikmati. Makanya yen sugih daftar umroh. Urip sepisan ora tau ngerti luar negeri. Urip sepisan ora tau numpak pesawat. Pak, urip sepisane ora tau ngerti pramugari. Uripmu ngutek nyang Purworejo, urip model apa? Urip sepisan ora tau nginep nyang hotel. Malah dadi budake sapi. Halo. Dinikmati. Itu salah sampean. Saya itu punya temen, emang semangat kerjanya luar biasa, etos kerjanya tinggi, subhanallah, kerja dan kerja. Prinsipnya nanti kalau udah memasuki masa tua tinggal enaknya, tinggal menikmatinya. Begitu luar biasa. Dia pabrik punya 7, mobilnya wapi-api, semua merek yang terkenal itu dia punya. Istrinya jangan ditanya, ayu nih masya Allah, wayu banget, pokoknya ayu bingit. Saking ayune lho, ayu bingit. Ya biasa orang kaya. Tapi subhanallah, apa yang terjadi? Dia mati di usia muda, 35 tahun usianya. Miliarder mati usia 35 tahun, belum punya anak dan dia belum sempat menikmati kekayaannya itu. Yang lebih mengenaskan lagi, istrinya yang cantik itu dinikah pembantunya. Hatiku sakit, mestinya ya pantas aku saja nih. Coba kalau seperti itu, subhanallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Es. Nah, itu namanya ini wong ngaji kok gak oleh rampungi karepe dhewe wong-wong. Latihan nafsu dulu. Kalau sudah begitu nanti hati kita akan menjadi ikhlas. Hoi. Bukankah ibadah diterima Allah itu kalau didasari dengan keikhlasan, betul? Nah, ikhlas itu tingkat-tingkatan, harus dilatih. Kayak kemarin, Ramadan kita dilatih ikhlas. Jangan salah. Bukankah puasa itu ibadah yang nggak bisa dipamerkan, ibadah yang aman dari unsur riya, ujub, sum'ah. Gimana mau mamerin puasa? Ora iso dipamerke. Bu. Mbah ra dikatekke kok ngajak terus. Bapak yang tahu Anda puasa atau tidak cuman Anda sendiri sama Allah. Bisa aja bapak bohong sama istri, bohong sama anak, pura-pura puasa padahal sebenarnya enggak. Ini latihan kejujuran lagi agar seluruh SKPD, anak buah Pak Bupati kabeh jujur-jujur. Amin Allahumma.
Soalnya ini anak buah gak jujur, bupati gak melu-melu iso ditangkep KPK. Makanya pilih pegawai yang selektif Pak Bupati. Bener. Apalagi yang sing tunggale nang ngarepe jenengan ten ngajenenge jenengan. Nggih Bapak, nggih Bapak, nggih Bapak. Hati-hati jenengan ngoten niku. Ya model suka cari muka, model ngono. Dulu waktu kampanye, Bapak, wilayah sana itu pokoknya sudah saya kuasai semua itu. Apa kata saya? Hati-hati Pak Bupati, bener saya mengingatkan, wis banyak kejadian kayak gitu. Sing model sengkuni-sengkuni ngono. Ya, akhirnya bisa jadi menjebak Bapak. Banyak kejadiannya wis ana aku ngelingke wae, aja dulur apik ora tak elingke ngene. Bisa saja Bapak, misalnya gini. Ya pura-pura puasa padahal sebenarnya enggak, makan sahur juga ikut habis 3 piring, begitu kerja siang panas gak betah, gak kuat, imannya yang gak kuat, kalau badannya sih kuat. Akhirnya tola-tola ndak ada yang kenal, ndak ada yang ngerti, masuk warung gelundeng rawon sak piring teh glokok rong gelas, rampung ngono diusapi, namanya poso sapi. Begitu pulang sampai rumah di depan anak gayanya gaya lemes, jalannya sempoyongan genteang le bapak lemes le sampai itu terus biar kelihatan puasa gitu loh. Habis itu tidur bleksek, bangun azan maghrib, ya buka puasa bareng istri bareng anak ikut makan. Ya istri tahunya sih puasa, anak juga nggak ngerti kalau sebenarnya bapaknya nggak puasa. Yang tahu cuma anda sendiri dengan Allah. Emang nggak iso dipamerke, kepriye leh mamerke poso ora iso dititeni. Tolong pertanyaan saya dijawab, sholat itu bisa dipamerkan apa enggak? Bisa banget. Orang jadi imam sholat jamaah aja bisa pamer penampilannya iso medeni wong, jubahe kelengserah lemah, nyaponi sampah, sorban aja 250 meter panjang, diubet-ubet ke awak mulai sirah tekan tungkak. Kuwi mbah imam mbah mumi iki baca takbiratul ihram panjang kan. Allahu akbar. Bisa anak muda sholat di depan calon mertua, mesti caper biar calon mertua semakin seneng, dan situ dipundut mantu, baru baca lafadznya niat aja udah dipamer-pamer ke calon mertua yang ada di belakangnya sambil noleh ke belakang, usolli usolli. Nah kan di belakangnya ada calon mertua, usolli usut, takbirnya aja ngeses Allahu Akbar, bacaannya di fase-fasein ya biar dibilang sholatnya khusyuk sama calon mertua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, setelah Fatihah ayat Qur'annya dipanjang-panjangin, kan di belakang ada calon mertua. Semua yang dia hafal dibaca. Kebetulan dia hafal juz amma, juz 30 itu dibaca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun, sampai terus wan nazi'at abasa wa tawalla wadduha alam nasrah, sampai terakhir qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Udah habis hafalannya, masih kurang panjang. Hadis dibaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dia cuma hafal 10, udah habis hafalannya, masih kurang panjang, ditambahi meneh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan. Proklamasi barang diwoco. Ya biar kelihatan lama. Sujud aja rukuk aja 70 menit kok. Subhana rabbil azim wa hamdi, subhana rabbil hamdi, subhana rabbil hamdi. Kurang panjang yo. Sulawesi. Sumiyati Sulastri. Yang penting ono C kan. Sorry, baca Al-Quran aja bisa dipamerin kok, nggak aman dari unsur ya.
lagunya dipakai mendayu-dayu bisa, baca sholawat bisa dipamer-pamer ke seragaman, padahal ini saya nyicil pukul rebana ini kan mestinya tangannya tok ini iso kan, tangannya aja gini-gini ini kayaknya ya ngomen suaranya ngelik-ngelik lo isa ceramah aja bisa dipamerin bisa biar laris ini aku yoga aku di mana saja ya kayak gini maupun di luar pulau di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, di Papua, di luar negeri ya kayak gini penampilannya ya kayak gini iki mempanjang banget ya gini iki tapi anak saya ngerasa nih kok tambah ganteng ngono jarene sebelah sana loh ya ndak mulai dulu ya kayak gini bu ndak neng kaset-kaset ku ireng kok di kaset kelihatan ireng itu yang bodoh tukang syutingnya makanya awas tukang syuting telui kapan dadine ireng tak antemi siji-siji Allahumma sholli ala Muhammad bisa dipamerin wiridan nih bisa dipamerin biar kelihatan ahli wirid wah kemana-mana bawaannya tasbih gak pernah lepas tasbih mau kaya umumnya wong cilik-cilik teko kayu gawe dhewe kelopo direntengi jadi ngitungnya tangan loro gelodak 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 ahli wiridan sorry orang santunan zakat infak sedekah bisa dipamerin sorry misalnya bikin santunan yatim santunan orang-orang jompo wah biar terkenal diundangin wartawan bikin acara besar-besaran panggungnya spektakuler tinggi wombo kebedi lampunya merkuri kabeh wadang jinglang lampunya nyentrong jong lah ini ekspresi men lah namanya ekspresi lampu nyentrong ya jrong kayak gitu masuk lampunya nyentrong crut ya lampunya bojomu ceracrut lampu nyentrong ya jrong kayak gitu kaget ya resiko kok ya ini kadang saya itu prihatin orang udah tua renta jalan aja udah pakai tongkat suruh naik kerengkel begitu sampai di atas panggung subhanallah dikasih amplop dibuka isinya 20.000 ini pahalanya sama dosanya lebih gede dosanya sedekahnya cuma 20.000 ya wong tua diajar di peloro kaya ngono lagi mau sing dibareskan kene mau dikai piro iki mau engko laporan yang aku bu nek meng 20.000 tak jaloke meneh yang Pak Bupati loh kalau itu tadi nilainya luar biasa itu tak terus saya ape kan ngoten nggih oh nang meng 20.000 ngisin-ngisini subhanallah kadang-kadang mohon maaf ya para pejabat para pengusaha menjelang lebaran itu kan banyak yang bagi-bagi zakat itu orang-orang miskin disuruh ngantri berjajar-jajar desek-desekan ratusan polisi dikerahkan masih kewalahan banyak yang terinjak-injak bahkan ada yang dikorban sampai meninggal dunia jam 6 pagi udah ngantri terima duitnya jam 4 sore dapatnya berapa 15.000 demi Allah ini gede dosane timbang ganjarane sedekah emang 15.000 meloro wong melarat diajar kayak gitu saya berani bilang lebih banyak dosanya daripada pahalanya soalnya aku bar untuk bocoran makanya mohon maaf ya kalau Pak Bupati berkehendak bisa kayak seperti ini dikemas kayak gini perwakilan simpel atau mengerahkan anak buah kan lebih cepet toh pejabat itu anak buah oke kok tinggal manggil Pak Bupati camat wilayah kecamatanmu fakir miskin jumlahnya berapa 1.700 Pak Bupati kasih amplop 1.700 selesai kan amplop itu lah nah, camat nanti ke kepala desa ke RT selesai gitu loh misalnya Pak Bupati bikin acara lagi ya nggak harus ngundang saya lagi tapi kalau ngundang saya lagi ya tambah bagus jadi misalnya mau santunan yatim terus orang-orang fakir miskin orang jompo janda-janda tua yang tua Pak Bupati mohon maaf yang muda urusan saya mohon maaf bisa dipamer-pamerkan haji itu bisa dipamerkan apa enggak
Oh bisa, nggak aman dari ria. Baru daftar aja orang sekampung udah denger semua kok. Betul? Oh, pemane ana sing iri, ada yang drengki langsung umum. Sing tukang umum ku ya lambe-lambe kudungan kuwi. Ketemu boloplek, ketemu sak genge ngono. Sampan pora krungu. Apa? Wonge wis daftar. Daftar apa? Daftar haji. Duit teko ngendi? Jarene dikirimi anake sing kerja nyang Taiwan. Daftarnya sekarang, padahal berangkatnya baru tahun 2038. Ini orang sekampung udah denger semua. Nggak aman dari unsur ya, nanti begitu syukuran orang sekampung diundang semua, apalagi udah datang dari haji, pulang haji, leh mamer-mamer ke kemana-mana pakai baju putih, takut nggak dipanggil Pak Haji. Sampai ke WC baju putih nggak dilepas. Rumahnya rubah total. Gambar-gambar sing orang genah preteli kabeh, ora pantes mosok wis rampung haji kok omahe ono gambare wong wedok udo-udo. Pretel, revolusi poster. Gambar itu dilepas semua, ganti kaligrafi, ayat kursi, surat yasin, surat waqiah, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, nempel semua, sampai sajadah-sajadah besar tempelin yang tembok. Kan ada tuh, biar kelihatan kalau udah pernah ke Mekah, sajadah besar tempel tembok ruang tamu. Saya kalau lagi lihat kayak gitu mikir, sajadah kok nempel tembok ini sholatnya piye? Apa mungkin nyediain yang mau sholat di situ Spiderman mungkin, atau cecek apa sopo? Ya Allah, bisa dia pamer. Tapi kalau puasa gimana pamernya? Oh titenane piye wong poso karo ora? Wah itu orangnya kurus sekali, kurus banget, berarti dia sering berpuasa. Enggak, itu kadang-kadang kurang gizi kok. Apa orang kurus mesti rajin berpuasa? Enggak mesti, bisa jadi karena kurang gizi. Wah itu orang kok gemuk sekali, berarti dia nggak pernah berpuasa. Nah kalau itu mungkin ya nggak bisa dijadikan ukuran. Tolong dijawab, orang gemuk yang rajin berpuasa ada apa enggak? Ada, rajin puasa, bukan cuma fardu Ramadan saja. Senin Kamis rutin puasa, Senin Kamis nggak tahu telat, istiqomah. Setiap dino Senin mesti nyenen, setiap dino Kamis mesti. Makanya sedikit, tapi emang potongannya potongan lemu, pawaan lemu, balungan gede. Diet kayak apa ya pak nggak gede, gitu loh. Sebaliknya orang kurus yang nggak pernah berpuasa ada apa enggak? Ada, itu orangnya jawab sendiri kok. Ya nggak pernah puasa, mangane oke, tapi gak tadi daging, mau atos tok. Makanya nggak bisa dijadikan ukuran. Wah itu jalannya mereng-mereng, itu sering berpuasa. Enggak, itu kakinya kesleo. Wah itu orang setiap ngomong bau mulutnya buasin, semaput kabeh sak pendopo. Itu berarti rajin berpuasa. Enggak, itu udah 3 bulan nggak sikat gigi itu orangnya. Apa punya gigi palsu nggak pernah dibersihin kok. Maka itu puasa yang tahu urusan kita sama Allah, sehingga dalam hadis qudsi Allah menyatakan asyaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Kalau kita benar dalam menjalani tarbiyah Ramadan, pasti kita akan meraih predikat takwa. La'allakum tattaqun. Yang ciri-cirinya, waduh enggak cukup ini waktunya. Ya kita sampaikan pada serial berikutnya. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Tentu aku udah 2 jam loh ini ngajinya. Mohon maaf Bapak Bupati, karena ini pertemuan saya dengan jenengan yang pertama kali. Memang sengaja materinya tak campur-campur biar jenengan semakin penasaran dan mengundang saya lagi. Ibu Wakil Bupati dan Ibu semua para pejabat dan seluruh SKPD, wis buyar. Subhanallah, subhanallah. Moh kok belum terus. Sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau Bapak Bupati bersama Ibu Wakil Bupati, Kabupaten Purworejo ini benar-benar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
adil makmur, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, dan mampu mensejahterakan semua warganya, seluruh masyarakatnya ahli ibadah, guyub, rukun, sejahtera. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al hadhihi al-qutbah Purworejo ma'muratan ba'ibadika shalihin wa ma'muratan ba'ibadika al-mu'minin wa ma'muratan ba'ibadika al-muttaqin wa ma'muratan ba'ibadika al-mukhlisin. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaikat tuklan wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirati wa fitnatihima. Allahumma inna nas'alukal khaira kullah wa na'udzubika minasyarri kullih ya man biyadihil khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.